Baik, kita akan lanjutkan perbincangan. Pak Syahrul kembali tadi sebelum jeda, saya berhenti tadi di poin Pak Syahrul bahwa di masa pandemi ini ternyata banyak sekali surat edaran, banyak sekali peraturan yang berubah-ubah dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Mungkin bisa dilanjutkan termasuk menyoroti implementasinya Pak. Kalau Anda kata kita bepergian lewat bandara, bus, ataupun juga mungkin kereta mungkin gampang untuk bisa memeriksa apakah masyarakat ini memiliki persyaratan tersebut. Tapi bagaimana dengan mereka yang menggunakan kendaraan pribadi? Apakah harus dicegah di perbatasan? Apakah ada petugas-petugas yang memeriksa dan sebagainya? Silakan Pak Syahrul, catatannya. Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebelum bicara tentang implementasi surat edaran ini, saya ingin menyoroti sudah beberapa kali kebijakan-kebijakan pemerintah ini membingungkan masyarakat. Kenapa? Karena terlalu banyak lembaga, kementerian yang mengeluarkan surat edaran terkait permasalahan pandemik ini. Saya ingin memberikan masukan, harusnya karena pemerintah sudah membuat Satgas. Satgas itu kan kepanjangan satuan tugas. Artinya apapun lembaga pemerintah ini sudah menyatu untuk ditugaskan menyelesaikan permasalahan pandemik. Harusnya tidak ada lagi namanya surat edaran Kementerian Perhubungan terkait dengan masalah COVID ini. Walaupun itu terkait Kementerian Perhubungan, perhubungan, harusnya kebijakannya, surat edarannya dikeluarkan oleh Satgas juga. Masalah kesehatan yang mengeluarkan Satgas. Apa saja yang terkait dengan COVID itu harus dikeluarkan surat edarannya oleh Satgas. Apapun bidangnya, bidang kesehatan, harga PCR, kemudian terkait transportasi. Itu Satgas yang mengeluarkan, biar tidak membingungkan masyarakat. Ini ada edaran Menteri Dalam Negeri, ada edaran Kementerian Perhubungan, ada edaran Satgas. Nah, ke depan harusnya pemerintah hanya satu saja juru bicara tentang COVID ini, itu adalah juru bicara dari Satgas. Baik, ada rencana untuk memanggil Menteri Perhubungan, Pak? Hah? Ada rencana untuk memanggil Menteri Perhubungan? Iya, ini kan kami beberapa kali sempat protes terhadap kebijakan-kebijakan Kementerian Perhubungan ini. Mereka juga bingung dalam pelaksanaannya itu, harus mengeluarkan surat edaran. Sementara itu kan tidak murni mereka yang melakukan kajian. Kajiannya kan dilakukan oleh Satgas. Baik. Tadi yang disampaikan Pak Sony, ada koordinasi. Baik. Jadi wujud koordinasi itu harus satu kata. Baik. Juru bicaranya satu. Jadi tidak ada lagi surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Baik, Pak Syahrul. Kita tahan di situ dulu. Kita akan berikan kesempatan bagi Pak Sony untuk bisa berikan tanggapan. Pak Sony, ada masukan lagi mengenai hal ini, Pak Sony? Silakan. Terima kasih Pak Syahrul, Pak Azaz. Jadi intinya memang instruksi Mendagri itu menjadi dasar Satgas untuk menyusun surat edaran terkait pelaku perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, terus kemudian untuk surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenhub, sebetulnya itu kan didasarkan kemarin tuh kalau tidak salah surat edaran nomor 90 untuk transportasi darat itu dikeluarkan tanggal 23 Oktober Pak Syahrul. Lalu kemudian didasarkan pada Inmendagri sebelumnya memang. Begitu Inmendagrinya keluar nomor 57 ya kalau nggak salah tadi malam. Nah, kemudian tadi pagi dikeluarkan, dirancang langsung ya surat edaran Menhub nomor 94 kalau nggak salah udah keluar. Dan juga memang dirancang juga surat edaran Kasatgas nomor 22. Jadi kami juga koordinasi sehingga semuanya berjalan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Salah satu hal yang penting juga di dalam surat edarannya Mendagri itu kan Menhub itu tentang petunjuk pelaksanaan, memang betul sekali tadi Pak Azaz. Ya, baik Pak Sony. Pak Syahrul juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan informasi ini kepada kami, termasuk juga memberikan informasi mengenai bagaimana suara rakyat menanggapi hal ini. Pak Syahrul, nanti Bang Tigor kita akan lanjutkan catatan apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, terutama masalah implementasi yang di lapangan begitu, karena banyak sekali hambatannya sepertinya. Sesaat lagi.
Baik, di segmen perbincangan terakhir, ini rasanya waktunya juga terbatas. Mohon maaf, Bang Tigor, tapi mungkin ada catatan dari Bang Tigor mengenai implementasi di lapangan. Ya, jadi gini, kalau nanti mau diawasi implementasinya, menurut saya kalau angkutan umum, ya transportasi publik, Mbak Putri, itu gampang. Titik startnya jelas. Ini harusnya dimulai dari startnya, supaya yang bergerak ini, yang bermobilitas ini ada orang sehat kan gitu kan, supaya nanti produknya tetap sehat di sana. Betul. Nah kan gitu. Nah kalau angkutan umum resmi itu jelas startnya, ada di stasiun, ada di terminal, betul, ya, atau di pool dia, kan gitu. Nah ini juga tracingnya harus jelas nanti kalau ada apa-apa, ya. Nah itu gampang diperiksanya. Tadi kalau yang dibilang Mas Sony, kalau dia sudah vaksin, tinggal pilih mau yang PCR atau antigen, ya. Tapi saran saya juga tuh harus dipikirkan ulang gitu. Kalau antigen juga harus seperti apa nanti ke depan, gitu ya. Nah, tapi teknis tadi. Nah, tapi ini yang bisa terjadi di lapangan, kendaraan pribadi yang plat hitam, itu gimana ngawasinnya? Nah, ini soal satu, kedua, sekarang ini lagi marak namanya travel ilegal, ya. Nanti dia pindahnya perjalanan jarak jauhnya nggak pakai angkutan umum yang resmi yang plat kuning, dia akan pakai travel ilegal nih, karena plat hitam. Ya plat hitam ini kan nggak mudah dikontrol. Betul. Seperti kendaraan pribadi, pasti petugas susah. Nah, ini yang harus diperhatikan ke depan. Bang Tigor, terima kasih sudah memberikan catatan. Jadi nanti kita tunggu bagaimana pemerintah ini memikirkan pola pengawasan seperti apa, kontrol apa yang paling tepat untuk bisa mengawasi adanya kebijakan ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Mbak Putri. Baik, pemirsa, kami akan kembali lagi esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Kembali kami ingatkan pada Anda untuk selalu gunakan masker kemanapun Anda berada, dan juga buat yang belum divaksin untuk segera mendaftarkan diri bersama keluarga untuk bisa mendapatkan vaksin. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.